Sword of Coming, episode 96-97. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Entah karena alasan apa, kawanan iblis yang telah mencapai jiwa stabil dan mampu menampakkan diri dalam wujud manusia telah melarikan diri dalam kepanikan membabi buta, dan akibatnya, rangkaian lonceng iblis di tangan Suhe secara alami menjadi sunyi. Namun, Suhe agak takut dengan kenyataan bahwa setan-setan itu berani memperlihatkan diri di siang bolong, dan dia khawatir mereka telah menimbulkan semacam ilusi yang membingungkan, jadi dia meyakinkan Aliang untuk tidak meneruskan perjalanan mereka untuk saat ini. Sebaliknya, ia berjalan sendiri menyusuri sungai ke arah hilir, mengangkat tinggi-tinggi untaian lonceng itu sambil menyeberangi sungai maju mundur, berkeliling untuk mendeteksi kalau ada setan yang bersembunyi dalam bayangan, menunggu kesempatan untuk menerkam mereka. Oleh karena itu, setelah Chen Pingan dan yang lainnya mengemasi barang-barang mereka semua tetap di tempat, menyaksikan Suhe melesat maju mundur menyeberangi sungai seperti ayam tanpa kepala. Li Huai menganggap ini benar-benar lucu, sementara Lin Soyi hanya ingin tahu tentang apa yang sedang dilakukan Suhe, dan Zulu merasa sangat malu. Dia adalah wanita muda yang sangat sombong, dan yang dia inginkan hanyalah menyeret ayahnya kembali dan menghentikan dia dari mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Chen Pingan memperhatikan bahwa ekspresi Aliang tetap tidak berubah, dan dia tidak mengolok-olok Suhe seperti biasanya. Setelah memperhatikan tatapan Chen Pingan, dia melepaskan labu dari pinggangnya, lalu tersenyum sambil bertanya, apakah kamu yakin tidak ingin minum? Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dan Aliang menoleh ke Lin Soyi sambil berkata, kamu baru saja melihat beberapa setan, dan itu bukan hanya satu atau dua saja. Itu pengalaman yang sangat langka. Bagaimana kalau minum untuk menenangkan sarafmu? Mungkin karena kegembiraan melihat beberapa setan untuk pertama kalinya, tetapi entah mengapa, Lin Soyi agak tergoda dengan tawaran itu, dan untuk pertama kalinya, dia mengangguk sambil menjawab, saya akan mencicipinya. Aliang melirik Chen Pingan dari sudut matanya, lalu kembali ke sikap bercandanya sambil berkata, lihatlah betapa pintarnya dia. Kau membuat kesalahan besar. Lin Soyi menerima labu perak dari Aliang, lalu menyesap sedikit anggur, dan wajahnya langsung memerah. Karena dibesarkan dengan penuh keistimewaan, kulitnya cukup putih, jadi rona merah di pipinya sangat jelas terlihat, dan dia buru-buru menutup mulutnya sendiri dengan tangan agar tidak memuntahkan anggur itu. Anggur itu meninggalkan jejak terbakar di tenggorokannya, dan setelah masuk ke perutnya, dia merasa seolah-olah semua organnya telah terbakar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan jelas bahwa pengalaman minum pertamanya terbukti cukup berat. Li Huai tertawa terbahak-bahak melihat penampilannya yang menyedihkan, dan Lin Soyi yang sombong tidak ingin terlihat buruk di depannya, jadi dia menggertakkan giginya dan menguatkan diri untuk menyesap lagi, hanya untuk Aliang yang mengambil labu dari tangannya sebelum menekan tangannya yang lain ke bahunya sambil tersenyum dan berkata, anggur paling enak dinikmati secukupnya. Aku akan memberimu seteguk setiap hari mulai sekarang, dan aku jamin semua kesengsaraanmu akan hilang. Li Huai langsung mengerti alasan Aliang dan mencibir, kalau kamu terlalu pelit untuk membiarkan Lin Soyi minum lebih banyak, bilang saja. Aliang melepaskan tangannya dari bahu Lin Soyi sambil mendesah, bagaimana mungkin aku tidak pelit? Anggur ini sangat terkenal dan mahal, dan yang terpenting, anggur ini tidak dapat dibeli di pasaran. Lin Soyi sangat beruntung bisa mencicipi anggur ini. Bolehkah aku ikut mencicipinya? Tanya Li Huai. Aliang buru-buru mengikatkan labu itu ke pinggangnya lagi, lalu menjawab, kamu terlalu muda, dan titik akupunturmu belum terbentuk sepenuhnya. Jika kamu minum anggur kental sekarang, kamu akan merusak bakat kultivasimu. Li Huai sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu langsung meledak marah. Omong kosong. Selama makan malam festival musim semi tahun lalu, aku bisa menyesap anggur dengan mencelupkan sumpitku ke dalam cangkir. Itu adalah anggur terkuat di kota kami, bahkan ayahku mengatakan bahwa aku mengikuti jejaknya dalam hal toleransi alkohol, dan semua orang di kota tahu bahwa ayahku bisa minum lebih banyak daripada siapapun. Selain itu, mulai musim semi lalu, ayahku menyuruhku mandi di tong penuh anggur obat setiap bulan, dan aku bisa minum anggur itu hanya dengan menundukkan kepalaku. Kau tidak bisa menipuku dengan kebohonganmu. Aliang melirik Li Huai yang sedang marah, dan akhirnya ia menyadari bagaimana anak itu mampu mengimbangi kelompok lainnya tanpa mengalami sedikit pun lepuh di telapak kakinya. Kondisi fisiknya jelas lebih unggul bahkan dari Lin Soyi, dan kemungkinan besar itu disebabkan oleh mandi anggur obat yang telah ia lakukan.
Tatapan penasaran muncul di mata Aliang saat ia mulai mengamati Li Huai dengan saksama. Ia belum pernah mengamati Li Huai dengan saksama sebelumnya, dan sekarang setelah mengamatinya, ia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, kondisi internalnya telah disembunyikan melalui penggunaan kemampuan mistis yang sangat canggih. Tentu saja, sekarang setelah Aliang mengamati dengan seksama, dia secara alami dapat melihat melalui penyembunyian itu, dan semacam peta yang mendalam terungkap di depan matanya. Dia dapat melihat melampaui kulit dan daging Li Huai hingga ke titik akupunturnya dan aliran ki dan darah di seluruh tubuhnya. Ada ki ungu samar yang naik di dalam tubuhnya, yang menyerupai pegunungan yang kuat dan megah. Ki yang mengalir melalui meridiannya menyerupai sungai yang bergolak namun stabil yang akhirnya bertemu di salah satu titik akupunturnya, menghadirkan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Sepertinya ayah mertua yang kujemput secara acak ini bukan orang biasa, Aliang merenung dengan ekspresi heran. Li Huai, siapa nama ayahmu? Aku mungkin punya beberapa teman di sini yang mengenalnya. Li Huai tiba-tiba terdiam mendengar nama ayahnya disebut, lalu melangkah pergi dengan muram, tidak ingin berbicara lagi dengan Aliang. Lin Soyi menjelaskan dengan suara pelan, ayah Li Huai bernama Li Er, dan dia terkenal di kota sebagai pemabuk yang malas dan tidak pernah melakukan sesuatu yang produktif. Dulu di sekolah, Lin Soyi sering diejek karena ayahnya, dan pada awalnya, dia akan berdebat dengan orang-orang itu, dan dia bahkan terlibat dalam beberapa perkelahian. Namun, setelah itu, dia mungkin merasa bahwa ayahnya benar-benar tidak berguna seperti yang dikatakan orang lain, jadi dia berhenti peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentangnya. Aliang agak geli mendengarnya. Bajingan kecil itu tidak tahu betapa beruntungnya dia. Ini tak lebih dari sekadar ucapan keliru dari Aliang, namun Lin Soyi agak tertarik, dan dia menyimpan potongan informasi ini dalam ingatannya. Sekitar 1 jam kemudian, Su He akhirnya kembali, dan dia tersenyum sambil berkata, lonceng tidak mendeteksi apapun dalam radius 5 km, jadi kita seharusnya baik-baik saja untuk melanjutkan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Paman Su, kata Li Baoping sambil tersenyum sambil menyerahkan sebotol air. Su He menerima botol itu sambil menjawab dengan santai, saya hanya melakukan pekerjaan saya, nona muda. Tatapan mata gelap muncul di mata Zulu saat melihat ini, dan dia berbalik untuk melihat air yang bergolak di sungai jimat besi sambil menggigit bibir bawahnya dalam diam. Pikirannya berubah-ubah dan sulit dipahami seperti angin dan kabut. Sementara itu, Chen Pingan tengah memeriksa lonceng iblis di tangan Su He dengan penuh minat. Selain pedang terbang milik Ning Yao, ini hanyalah harta karun kedua yang pernah dilihatnya dari dekat, jadi dia sangat tertarik. Su He adalah seorang pria yang cukup murah hati dan santai, dan dia menyerahkan untaian lonceng itu kepada Chen Pingan sambil menjelaskan, ini adalah harta karun yang diberikan kepadaku oleh leluhur kita sebelum aku berangkat. Leluhur kita mengatakan kepadaku bahwa harta karun ini tidak terlalu bermutu tinggi, dan yang dilakukannya hanyalah berdentang setiap kali ada setan dalam bentuk manusia di dekatnya. Loncengnya dapat memberitahu pemiliknya tentang kehadiran setan-setan tersebut, dan juga menjernihkan pikiran pemiliknya sehingga mereka tidak tertipu oleh ilusi-ilusi setan. Patriark kita juga mengklaim bahwa mengingat kemampuannya untuk meningkatkan fokus dan menjernihkan pikiran, seorang kultivator pemberani dapat memanfaatkan lonceng tersebut dengan tinggal di dekat setan, sehingga memungkinkan mereka untuk terus-menerus menggunakan loncengnya untuk membantu mereka dalam kultivasi mereka. Tentu saja, itu hanya akan berhasil jika mereka dapat menemukan iblis yang tidak berniat menyakiti mereka, dan yang dapat menoleransi bunyi lonceng yang terus-menerus. Iblis yang tangguh namun ramah seperti itu pasti sangat sulit ditemukan, jadi ini tidak lebih dari sekadar lelucon dari patriark kita. Chen Pingan dengan hati-hati memegangi untaian lonceng itu, sementara Su He berjalan di sampingnya dengan kudanya di belakangnya. Dalam bentuk yang lebih besar, ini disebut sebagai gong, sedangkan dalam bentuk yang lebih kecil, ini disebut lonceng. Sebagian besar artefak abadi semacam ini mampu menangkal roh jahat, jadi rumah tangga manusia suka menggantung lonceng angin di bawah atap rumah mereka, tentu saja lebih sebagai hiasan. Jika seseorang dapat memperoleh seperangkat lonceng angin dari sebuah biara atau kuil Tao dan meminta lonceng angin tersebut diberkati oleh seseorang yang memiliki pahala dan kebajikan yang tinggi, maka lonceng angin tersebut benar-benar akan dapat menangkal kejahatan dan melindungi rumah tangga dari kekuatan jahat. Chen Pingan menggoyangkan tali lonceng dengan lembut, dan Su He tertawa terbahak-bahak. Lonceng-lonceng itu tidak akan berbunyi kecuali ada setan di dekatnya. Kalau tidak, jika lonceng itu berbunyi secara acak di siang hari, pemegangnya akan terus-menerus harus waspada, dan lonceng-lonceng itu akan lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaatnya. Hal ini masuk akal bagi Chen Pingan, dan dia baru saja akan mengembalikan lonceng iblis yang berharga itu kepada Su He ketika dia merasakan tarikan di lengan bajunya.
Dia menunduk dan mendapati Li Baoping menatapnya dengan ekspresi penuh harap, dan setelah Su He mengangguk, dia memberikan lonceng itu kepada Li Baoping, yang menerimanya dengan kedua tangan, lalu mulai membalik-baliknya untuk mempelajarinya dengan saksama. Dia kemudian mengulurkan tangan ke dalam lonceng untuk menarik kuat-kuat alat pemukul di dalamnya, yang membuat Chen Ping'an ngeri, dan dia buru-buru memperingatkannya agar berhati-hati, jangan sampai dia menarik keluar alat pemukul itu dengan tarikannya yang terus-menerus. Sambil mengawasi Li Baoping, Chen Ping'an bertanya dengan nada penasaran, "Paman Zhu, apakah iblis-iblis yang kita lihat tadi tidak berbahaya bagi manusia? Apakah ada banyak dari mereka di kekaisaran Li besar kita?" Su He bukan tipe orang yang mengarang cerita, jadi dia hanya menceritakan kepada Chen Ping'an apa yang telah dia dengar secara pribadi dari kepala keluarga klan Li. Benua botol harta karun timur kita adalah benua yang luas, dan ada sekitar selusin kerajaan besar di benua itu dengan populasi melebihi 10 juta. Benua ini juga dipenuhi dengan gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai besar yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak jarang bagi iblis dan roh tertentu untuk mencapai bentuk manusia melalui kesempatan yang ditakdirkan, sehingga memungkinkan mereka untuk memulai jalur kultivasi. Meskipun demikian, itu jelas bukan pemandangan yang umum. Patriark kami memberitahu kami bahwa orang-orang di dunia luar berbeda dengan orang-orang di kota kami. Selama mereka tidak tinggal di bagian yang sangat terpencil di benua botol harta karun timur, mereka pasti pernah mendengar cerita tentang makhluk seperti itu. Mungkin tidak semua orang pernah melihat makhluk seperti itu, tetapi ada banyak cerita tentang mereka yang tercatat dalam kronik sejarah tidak resmi dan jurnal abadi. Akibatnya, banyak orang sangat yakin bahwa di biara-biara kuno yang jarang dikunjungi di pedalaman pegunungan, terdapat iblis rubah yang siap memangsa para sarjana miskin yang bepergian ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, atau bahwa dimanapun terdapat iblis yang mendatangkan malapetaka dan menyakiti orang, seseorang hanya perlu mengirim surat ke Gunung Longhu, dan makhluk yang tercerahkan akan tiba di atas awan keberuntungan untuk membasmi iblis di area tersebut. Sebenarnya, ini adalah kisah yang sangat populer sehingga anak-anak di seluruh benua mengetahui ungkapan, di mana ada setan yang membuat masalah, pasti ada juga orang-orang yang tercerahkan di dekatnya. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir jika kita bertemu lebih banyak makhluk ini dalam perjalanan kita, tetapi tentu saja penting juga untuk berhati-hati. Patriark kita memberitahu saya bahwa jika iblis benar-benar telah mengadopsi bentuk manusia dan tidak hanya menyamar sebagai manusia melalui ilusi, maka mereka pada dasarnya akan menjadi setengah kultivator. Pengadilan kekaisaran Li besar cukup senang melihat ini, dan mereka tidak hanya tidak akan menindas makhluk seperti itu, mereka bahkan akan membuat pengecualian khusus untuk mereka dan mengizinkan mereka untuk mendirikan sekte mereka sendiri di kekaisaran Li besar. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengajukan pendaftaran ke Kementerian Ritual. Namun, karena aturan dan tradisi tertentu, tidak ada iblis yang melayani di istana kekaisaran Li Agung, tetapi kudengar ada banyak pembudidaya iblis yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pertempuran di perbatasan. Rupanya, mereka hidup seperti kita, dan mereka sama sekali tidak bisa dibedakan dari manusia. Kisah Su He sangat menarik dan mudah dipahami, dan Chen Ping'an mendengarkan dengan penuh minat, begitu pula Li Huai dan Lin Souyi. Sebaliknya, A Liang berjalan di barisan paling depan dalam kelompok itu, tidak menghiraukan apa yang dikatakan Su He sambil mengetuk pelan gagang pedang bambunya dengan tangannya sambil menyenandungkan sebuah lagu yang sama sekali tidak selaras. Sementara itu, Zulu berjalan di barisan paling belakang, dan dia bahkan lebih tidak tertarik. Tampaknya semakin jauh dari rumah, semakin dia merasa rindu kampung halaman. Setelah rombongan itu menempuh perjalanan selama 2 jam lagi, seorang wanita setengah baya muncul di tebing batu di atas air terjun yang terletak di perbatasan Dragon Whisker Creek dan Iron Talisman River. Dia duduk di tepi tebing, dan dia memiliki rambut hijau tua yang panjangnya mencapai 50 hingga 60 kaki, terurai sampai ke kakinya sebelum memanjang ke air di bawahnya. Kepalanya menunduk saat dia menatap tajam ke arah air sungai talisman besi yang bergolak, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan dan keinginan. Pada saat yang sama, fitur wajahnya terus-menerus bergeser dan berubah, seolah-olah dia masih harus menunggu semacam katalis sebelum dia benar-benar bisa menstabilkan bentuknya. Dewa sungai dan penjaga sungai. Perbedaannya hanya satu kata, tetapi perbedaan status dan kekuasaan di antara keduanya bagai siang dan malam. Ini adalah titik terjauh yang bisa dicapainya. Jika lebih jauh dari ini, dia akan bertindak melampaui batas. Sama seperti pejabat manusia yang tidak bisa meninggalkan jabatannya sesuka hati, dewa gunung dan air yang melindungi tanah juga tidak bisa meninggalkan wilayah mereka sesuka hati. Jika tidak, semua jenis bencana alam akan merajalela di seluruh negeri.
Kenaikannya ke tingkat dewa sudah dekat, dan tentu saja dia tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri di saat yang penting seperti ini. Dia pernah berenang diam-diam ke hulu sungai menuju pegunungan, di mana dia melihat kepala ahli Feng Shui dari Kekaisaran Li Agung yang sedang mengamati air terjun. Yang dibutuhkannya hanyalah tatapan sekilas darinya, dan dia merasa seolah-olah dia hampir hancur di tempat. Sejak saat itu, dia mengembangkan rasa hormat dan takut yang mendalam terhadap orang-orang yang tidak dapat dipahami di luar kota. Dia mengikuti kelompok Chen Pingan sampai ke titik ini, bukan karena dia menyimpan niat jahat, tetapi karena dia diberi tugas untuk mengawasi Liang oleh Ruan Qiong sebagai tindakan pencegahan. Selama beberapa hari terakhir ini, dia mengawasi mereka siang dan malam, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak berani bermalas-malasan sedetik pun. Dia takut pada gadis yang memakai gelang yang bisa berubah menjadi naga berapi itu, dan ketakutannya semakin bertambah setelah Pak Tua yang mengatakan padanya bahwa suatu hari dia bisa dihancurkan oleh gadis itu untuk memenuhi katalis pencapaian daunnya. Setelah menjadi penjaga sungai, ia mengembangkan serangkaian kemampuan mistis. Misalnya, penampilannya semakin muda dari hari ke hari, dan berenang di air memberinya rasa nyaman yang luar biasa. Lebih jauh lagi, pada hari-hari dengan hujan lebat, ia akan dapat melihat kota itu melalui hujan atau melalui kantong-kantong air tanah. Selama hari-hari pencarian yang tak kenal lelah ini, ia telah menemukan beberapa artefak berharga di dasar danau, yang semuanya telah menjadi bagian dari koleksinya. Salah satu artefak itu adalah cincin giok hijau yang dikenakannya di jarinya, dan dia mengaguminya setiap kali ada waktu luang, seperti wanita fana yang memeriksa aksesori emasnya dengan gembira dan takjub. Semakin dia melampaui manusia biasa, semakin takut dia pada Pak Tua Yang dan Ruan Xiu karena mereka berdua tampaknya bisa menghancurkan semua yang dimilikinya saat ini dengan mudah. Dia mengendalikan pikirannya yang mengembara saat dia memeriksa sekelilingnya. Pada titik ini, setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Li Agung, energi spiritual di Joel Small World telah menjadi sangat melimpah, menjadikannya lokasi utama untuk kultivasi, seperti halnya 72 tanah yang diberkati. Akibatnya, banyak hewan terbang dan hewan darat mulai tertarik ke Joel Small World. Khususnya, roh gunung yang telah mengembangkan kecerdasan yang lebih tinggi secara naluriah berkumpul menuju tempat ini, berharap untuk tiba sebelum orang lain dan mengklaim area berharga untuk diri mereka sendiri. Merupakan tugas Dewa Gunung dan Sungai untuk melindungi tanah, dan pada titik ini, dia telah merekrut beberapa ikan mas yang telah menumbuhkan kumis naga untuk melakukan perintahnya. Kapanpun ia pergi keluar, ia selalu ditemani oleh rombongan makhluk air yang bertindak sebagai pelayan dan penjaganya, dan hal itu memberinya banyak kepuasan. Meskipun dia tidak dapat berenang ke sungai jimat besi untuk saat ini, dia harus menempatkan dirinya di air terjun ini untuk mencoba dan mendapatkan tol dari mereka yang ingin mengamankan jalur dari sungai ke anak sungai. Pak Tua yang telah memberinya izin untuk melakukan ini, jadi dia merasa sangat percaya diri, mampu memamerkan kekuatannya di sini sesuka hatinya. Akan tetapi, pada dasarnya dia orang yang sangat waspada dan hati-hati, dan jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa sedikit gelisah, takut akan kemungkinan bahwa suatu hari ada sosok yang kekuatannya tak terduga bisa lewat dan tanpa sengaja membunuhnya dengan bersin. Akhirnya, mata penjaga sungai itu menyipit sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke arah kelompok berlima yang menyelinap di sepanjang sungai jimat besi. Sebelumnya, dia bersembunyi di air di puncak air terjun, dan dia melihat kelima orang itu bersikap sangat angkuh, seolah-olah mereka adalah sekelompok orang abadi yang bepergian. Akibatnya, dia hampir terintimidasi untuk bersembunyi dan meringkuk. Namun, karena suatu alasan, mereka berlima tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri demi keselamatan mereka dalam kepanikan yang membabi buta. Terlepas dari mengapa mereka tiba-tiba mulai melarikan diri demi keselamatan mereka, dia tidak lagi takut pada mereka. Sebaliknya, dia tidak memendam apapun kecuali ejekan dan rasa superioritas terhadap mereka. Dia tidak hanya melayani Sage Ruan secara resmi, meningkatkan energi yin di dalam air untuk membantunya dalam menempa pedangnya, dia juga berhasil bertahan hidup dari pertemuan dengan Ruan Xiu dan naga berapi miliknya. Bukankah itu alasan baginya untuk bangga? Dengan mengingat hal itu, dia merasa jauh lebih tenang, dan dia berusaha sebaik mungkin untuk tampil setenang dan acuh tak acuh, berpura-pura tenang saat dia duduk di tepi tebing dan menatap dingin ke arah 5 setan di seberang sungai. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hujan sabut kelapa, tampak seperti seorang sarjana tua yang gemar mendaki dan bepergian. Ada pula seorang wanita menggairahkan yang mengenakan pakaian berwarna-warni dengan sepasang mata yang memikat, seorang anak kecil dengan sepasang mata cekung memegang tongkat bambu ungu, dan duo yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan,
yang memancarkan aura iblis yang paling menonjol dari semua orang dalam kelompok itu, dan mereka bersembunyi di belakang lelaki tua itu dengan malu-malu, tidak berani menatap langsung ke arah siapapun. Setan dianggap menghindari manusia dan memuja dewa, ini adalah aturan tak tertulis yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Akan tetapi, pada zaman sekarang, sangat sulit untuk melihat dewa secara langsung, dan mereka hanya dapat dilihat dalam bentuk patung-patung mati yang disembah di kuil-kuil. Meskipun demikian, bahkan anak-anak kecil pun menyadari bahwa ada banyak dewa yang tinggal di pegunungan tinggi. Adapun dewa gunung dan dewa sungai yang secara resmi ditugaskan oleh Istana Kekaisaran, meskipun mereka bukan dewa lima gunung, mereka tetaplah makhluk yang tak terduga di mata para roh dan setan gunung, kecuali jika para roh dan setan gunung itu jauh lebih unggul dalam basis kultivasi daripada para dewa yang disebutkan di atas. Bahkan, bagi mereka, bahkan seorang penjaga sungai pun dianggap sebagai sosok agung yang tidak boleh diganggu. Kami adalah para pembudidaya pengembara yang sebelumnya tinggal di perbatasan Kekaisaran Li Besar, dan kami datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada dewa sungai yang terhormat. Orang tua itu membungkuk hormat ke arah penjaga sungai, lalu melanjutkan dengan ekspresi serius, sejak zaman dahulu kala, gunung-gunung yang terkenal selalu menjadi tempat tinggal orang bijak. Tentu saja, kami tidak berani menyatakan diri sebagai orang bijak, dan kami tidak memiliki apapun kecuali rasa hormat dan kekaguman yang tulus terhadap orang bijak tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sekarang dunia kecil telah terbuka, yang kami inginkan hanyalah dapat berkultivasi dengan damai di bawah pengawasan sang bijak di sini. Jika kami berhasil melangkah jauh di jalur kultivasi, kami pasti akan membalas kebaikan tempat ini, jadi saya ingin memohon kepada Anda untuk mengizinkan kami masuk ke sini. Para setan ini sering menyebut diri mereka sebagai petani penghuni gunung, dan itu merupakan ungkapan kesopanan yang mereka gunakan di hadapan orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya. Penjaga sungai itu menuntut dengan tegas, kalian masing-masing harus memberiku satu hadiah. Jika hadiah kalian sesuai dengan keinginanku, maka aku akan secara pribadi membawa kalian ke gunung di bagian barat kota. Orang tua itu sedikit goyah saat mendengar ini, tampaknya terkejut dengan betapa lugas dan terus terangnya sang penjaga sungai. Anak yang memegang tongkat bambu itu sangat marah mendengar ini. Dia tidak lebih dari seorang penjaga sungai yang rendah, dan kita sudah memberinya penghormatan tertinggi dengan menyebutnya sebagai dewa sungai. Beraninya dia terang-terangan memeras kita untuk suap seperti ini. Apakah dia tidak takut bahwa Istana Kekaisaran Li Agung akan melucuti jabatannya dan menjadikannya roh pengembara? Di kehidupan sebelumnya, wanita itu dikenal sebagai tukang ngomong kasar di Apricot Blossom Alley. Selain itu, Pak Tua yang telah memberitahunya tentang posisi yang diembannya, jadi dia tentu tidak akan gentar menghadapi ancaman-ancaman ini. Sebaliknya, dia bisa melihat betapa putus asanya orang-orang ini, dan dia menjadi lebih percaya diri saat melambaikan tangan untuk mengabaikan dan mencibir. Jika itu yang ingin kau katakan, maka nyahlah dari hadapanku sekarang juga. Jika kau berani datang dalam jarak 1000 kaki dari Dragon Whisker Creek, maka kau akan melawan yurisdiksi resmi Kekaisaran Li Agung. Mari kita lihat apakah kau akan mampu menanggung akibatnya. Anak itu menjadi semakin marah, dan baru saja hendak menegur penjaga sungai itu, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik dan melotot ke arahnya. Raut wajah baik hati lelaki tua itu langsung berubah menjadi ganas dan kejam, dan anak itu langsung menggigil ketakutan dan terdiam. Sekitar 15 menit kemudian, kelima penggarap gelandangan penghuni gunung tersebut berjalan menuju daerah Dragon Spring di sepanjang sungai. Adapun penjaga sungai, ia telah menambahkan 5 item lagi ke dalam koleksinya, salah satunya adalah tongkat bambu ungu yang sebelumnya milik anak kecil itu. Tongkat itu berkilauan dan tembus pandang, dan penuh dengan energi spiritual yang melimpah. Ketika penjaga sungai tengah gembira memeriksa barang-barang tersebut, rasa sedih tiba-tiba membuncah dalam hatinya. Andai saja cucuku masih tinggal di Apricot Blossom Alley, aku pasti bisa memberikan semua ini kepadanya. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa melihat cucunya lagi, dan dia telah mendengar bahwa dalam jalur kultivasi, kesalahan sekecil apapun dapat berakibat kematian, dan anak ajaib yang mampu tumbuh hingga mencapai potensi penuh mereka sangat langka. Dengan mengingat hal itu, suasana hatinya segera menjadi buruk, dan dia berenang ke dasar sungai, di mana dia mulai menangis dalam diam. Kelompok Chen Pingan perlahan-lahan berjalan ke selatan di sepanjang Sungai Kumis Naga dan Sungai Jimat Besi, mampu menempuh jarak lebih dari 30 km per hari. Li Baoping dan Li Huai sama-sama memiliki stamina yang jauh lebih besar daripada anak-anak pada umumnya, dan meskipun Lin Souyi berasal dari klan kaya dan telah memakai 2 pasang sandal jerami, ia tidak ingin kalah dari kedua anak lainnya, jadi ia bertahan melewati rasa sakit.
Selain itu, Chen Pingan telah mengajarkannya cara mengoleskan ramuan obat pada kakinya untuk meredakan rasa sakitnya, dan itu membuatnya mampu bertahan sampai saat ini. Ada juga kuda dan keledai putih Aliang yang membawa barang-barang semua orang, jadi perjalanannya tidak terlalu sulit. Chen Pingan sungguh-sungguh mengagumi ketiga anak tersebut, terutama karena mereka memulai perjalanan untuk mencari pendidikan sebagai sarjana. Daerah Mata Air Naga termasuk dalam prefektur kemegahan abadi Kekaisaran Li Agung. Dahulu kala, semua kekaisaran di benua botol harta karun timur telah menetapkan aturan bersama, yang menyatakan bahwa tidak ada wilayah yang boleh memiliki kata naga dalam nama mereka, dan bahwa wilayah tersebut harus mengganti karakter naga dengan sesuatu yang lain. Kemungkinan besar Dragon Spring County hanya diberikan pengecualian terhadap aturan ini berkat status sebelumnya sebagai Jewel Small World. Catatan, di Tiongkok kuno, banyak yang percaya bahwa seorang kaisar adalah putra seekor naga, sehingga penggunaan kata naga sering dianggap tabu dalam konteks apapun di luar keluarga kekaisaran. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dibandingkan dengan lokasi tempat Jewel Small World awalnya melayang di langit di atas Kekaisaran Li Agung, tempat pendaratannya jauh lebih jauh ke selatan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan perjalanan di sepanjang jalan resmi, hanya akan memakan waktu kurang dari 2 bulan untuk sampai dari daerah Mata Air Naga ke perbatasan selatan Kekaisaran Li Agung. Dulu di klan Li, Su He telah membaca banyak buku di koleksi istana, jadi dia tahu banyak tentang dunia luar. Setiap kali Chen Pingan punya waktu luang, dia akan bertanya kepada Su He tentang dunia luar kota, dan begitu pula, Su He juga sangat ingin bertanya kepada Chen Pingan tentang cara melintasi gunung dan sungai. Entah mengapa, Aliang mulai lebih banyak minum dan lebih sedikit bicara. Sejak ia menyesap anggur dari labu Aliang, Lin Sui menjadi jauh lebih dekat dengan Aliang, dan ia sering mengajukan pertanyaan kepada Aliang tentang berbagai topik yang berbeda. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan tanda-tanda menjadi seorang pecandu alkohol. Di dalam rak buku kecil Li Baoping terdapat album berwarna yang dirilis oleh Istana Kekaisaran Li Agung, yang menggambarkan berbagai tempat bersejarah di seluruh kekaisaran. Secara teori, ini adalah sumber daya yang seharusnya hanya tersedia bagi inspektur teritorial resmi. Menurut album tersebut, mereka akan segera mencapai sebuah gunung bernama Gunung Gotabel. Hamparan jalan pegunungan itu panjangnya lebih dari 150 km, dan melewati 4 prefektur, termasuk prefektur Kemegahan Abadi dan prefektur Awan Putih. Saat rombongan itu beristirahat di kaki gunung, Li Huai menatap jalan setapak gunung itu dengan ekspresi tercengang. Jalan setapak itu tidak lebih lebar dari gang berkuda naga, dan setelah terdiam sejenak, dia berbalik dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Aliang, kau bilang ini jalan resmi yang dibangun oleh Istana Kekaisaran Li Agung. Jalan ini hanya selebar usus ayam. Bagaimana ini bisa menjadi jalan resmi? Jalan-jalan resmi menghubungkan semua prefektur dan kabupaten di suatu kekaisaran, dan jalan-jalan tersebut sangat mirip dengan sistem meridian dalam tubuh manusia. Jika ada penyumbatan di meridian seseorang, maka aliran ki dan darahnya akan terhambat. Demikian pula, penyumbatan di jalan-jalan resmi akan memutuskan hubungan satu bagian kekaisaran dengan bagian lainnya." Aliang duduk di atas tunggul kayu lapuk di pinggir jalan, dan dia menyesap anggur sebelum tertawa kecil menanggapinya. Bahkan jalan resmi pun terbagi dalam beberapa tingkatan. Dari perbatasan selatan Kekaisaran Li Agung, ada 3 jalan resmi yang mengarah ke utara, dan jalan yang melewati Gunung Gotabel ini adalah yang terkecil. Kemungkinan besar jalan ini digunakan untuk mengangkut porselen, daun teh, dan garam. Dulu, jalan ini sering dilalui, tetapi sekarang setelah Jewel Small World jatuh dan menghalangi jalur antara selatan dan utara, jalan resmi ini ditinggalkan sementara, dan banyak bisnis menderita karenanya. Ada banyak kapal dagang yang terdampar di pelabuhan di selatan Gunung Gotabel di tempat yang disebut Kota Lilin Merah. Kapal-kapal pengawal di sana kebanyakan adalah kapal-kapal kecil yang hanya dapat memuat 2 atau 3 orang, dan bahkan di malam hari, seluruh tempat itu terang benderang. Gadis-gadis di kapal-kapal itu cantik, dan mereka duduk di bagian depan atau belakang kapal, sengaja memperlihatkan kaki mereka yang panjang dan indah agar Anda dapat melihatnya. Anda dapat memesan sebotol anggur dan sepiring kacang dari salah satu toko anggur di kedua tepi sungai, dan Anda dapat mengawasi gadis-gadis di sana sepanjang malam tanpa harus membayar bahkan 1 koin tembaga pun. Zulu buru-buru membungkuk dan menutup telinga Li Baoping dengan tangannya agar dia tidak bisa mendengar kegiatan memalukan yang diceritakan Aliang. Pada saat yang sama, raut wajahnya tampak marah saat dia berkata, "Kita tidak akan bermalam di Kota Lilin Merah." Aliang menunjuk Chen Pingan dengan ujung labu sambil berkata dengan senyum licik, "Terserah dia apakah kita akan bermalam di sana atau tidak. Dia yang mengawasi keuangan kita."
Mata Zulu langsung dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia akan membunuh Chen Pingan jika dia berani setuju untuk bermalam di sana. Setelah merenung sejenak, Chen Pingan berkata dengan ekspresi serius, kita pasti harus berhenti di kota untuk membeli beberapa perbekalan. Mengenai apakah kita akan bermalam di sana, itu tergantung pada harga yang mereka tetapkan di penginapan di sana. Jumlah orang dalam kelompok kita cukup banyak, jadi jika harga mereka terlalu mahal, maka kita harus melewatkannya. Zulu memasang ekspresi muram saat dia memprotes, jadi maksudmu jika tinggal di sana murah, maka kita akan menghabiskan malam di tempat kumuh yang penuh dengan pelacur itu. Chen Pingan, Lin Soyi, dan nona muda kita sama-sama pelajar, dan mereka akan menjadi mahasiswa di Akademi Mountain Cliff. Bagaimana mereka bisa tinggal begitu dekat dengan wanita-wanita kumuh itu? Bahkan jika mereka tidak melihat kegiatan menjijikkan itu terjadi, mereka pasti akan mendengar apa yang sedang terjadi. Kita akan membuat keputusan setelah tiba di kota ini, Chen Pingan memutuskan meskipun Zulu keberatan. Zulu benar-benar marah, dan Zuhe buru-buru menyela, mari kita lakukan apa yang dikatakan Pingan. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan terburu-buru, mari kita pergi ke sana untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Kita tidak harus bermalam di kota lilin merah. Kemarahan Zulu belum surut sedikit pun saat dia menusukkan jarinya ke arah Chen Pingan dan mengejek, untunglah kau bukan seorang sarjana. Kalau tidak, kau akan menjadi aib bagi semua sarjana. Sepanjang perjalanan ini, Chen Pingan telah belajar membaca dan menulis dari Li Baoping dan Zuhe, dan pernyataan lurus Zulu membuatnya merasa agak kecewa dan malu. Sementara itu, sebagai provokator, A Liang sangat menikmati menyaksikan Chen Pingan diinterogasi. Zulu melirik jepit rambut giok di kepala Chen Pingan, lalu mencibir, seekor monyet sepertimu tidak pantas memakai jepit rambut berharga seperti itu. Zulu, sudah cukup. Zuhe menyela dengan suara tegas, sementara alis Li Baoping dan Lin Soyi sedikit berkerut bersamaan. Sementara itu, A Liang menyesap anggurnya dengan malas. Tidak peduli seberapa istimewanya anggur tertentu, orang pada akhirnya akan bosan jika hanya itu yang bisa mereka minum. Pikiran tentang anggur bunga aprikot musim semi dari kota lilin merah membuatnya sedikit bersemangat, dan dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menipu Chen Pingan agar dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru untuk diminum. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun dan mulai mendaki gunung dalam diam. Sebelum memasuki gunung, Chen Pingan membungkuk 3 kali, seperti yang selalu dilakukannya. Ini merupakan tradisi lama yang diwariskan kepadanya oleh Pak Tua Yao, dan meskipun Pak Tua Yao tidak pernah menjelaskan kepadanya alasan di balik tindakannya ini, ia tetap memastikan untuk menjunjung tinggi tradisi ini setiap saat tanpa gagal. Sikap ini ditanggapi dengan hina oleh A Liang, yang juga mengabaikan permintaan Chen Pingan agar dia tidak duduk di tunggul pohon sesuka hatinya. Setiap kali dia lelah, dia akan duduk di tunggul pohon terdekat, seperti yang sedang dia lakukan saat ini. Chen Pingan bukanlah tipe orang yang suka memaksakan kebiasaannya kepada orang lain, jadi setelah nasihatnya diabaikan oleh A Liang pada 2 kesempatan terpisah, dia tidak berusaha menghalangi A Liang untuk duduk di tunggul pohon lebih jauh. Bagaimanapun, tidak ada yang salah sejauh ini, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengatakan apapun. Jalan pegunungan yang panjang sebagian besar berupa jalan utama yang dilapisi lempengan batu biru, tetapi cukup sulit untuk dilalui. Meskipun sudah akhir musim semi, tanaman di pegunungan tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Sebaliknya, setiap bunga dan helai rumput masih penuh dengan vitalitas, dan seolah-olah musim semi tahun ini sangat panjang. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok itu berputar ke atas, dan setiap orang dalam kelompok Chen Pingan telah mengikatkan kain katun di sekitar pergelangan kaki mereka untuk memperbaiki pijakan mereka. Selain itu, masing-masing dari mereka memegang tongkat kayu, dan tentu saja, semua orang mengenakan sandal jerami yang ditenun oleh Chen Pingan, termasuk Zuhe dan Zulu, meskipun mereka telah mengemas banyak pasang sepatu bot yang kokoh di dalam koper mereka. Awalnya, Zulu menolak memakai sepatu itu apapun yang terjadi, karena ia merasa sepatu itu kasar dan jelek. Namun, pada suatu hari hujan, gunung itu menjadi sangat licin dan berlumpur, dan ia sering terpeleset. Sebagai seniman bela diri tingkat 2, ia tidak pernah dalam bahaya besar, tetapi ia masih terus-menerus tersandung, sehingga sangat sulit untuk melanjutkan perjalanannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menerima sandal jerami dari ayahnya dan memakainya dalam diam, yang membuat Li Huai sangat senang. Zulu sangat marah dengan ejekan Li Huai, dan dia menghentakkan kakinya ke dalam lumpur dengan sekuat tenaga. Sebagai seorang seniman bela diri di puncak tingkat kedua, hentakannya tentu saja sangat kuat, dan seluruh tubuh Li Huai berlumuran lumpur.
Karena tumbuh dalam keluarga miskin, Li Huai tidak punya banyak pakaian ganti, jadi dia benar-benar putus asa dan menangis. Lin Souyi kelelahan setelah mendaki gunung, dan dia tidak ingin melakukan apapun, jadi dia berhenti untuk beristirahat di sisi jalan sambil memutar matanya dengan jengkel. Su He adalah pria yang baik dan murni, dan meskipun ia adalah seniman bela diri tingkat 5, ia tetap berusaha meminta maaf kepada Li Huai dan berjanji akan membelikannya satu set pakaian baru begitu mereka sampai di kota berikutnya. Namun, yang benar-benar membuat Li Huai sedih adalah kondisi kemiskinan yang dialaminya sejak kecil, dan ia merasa sangat tidak adil bahwa Zulu memiliki kepribadian yang buruk, tetapi ayah yang kaya. Oleh karena itu, tawaran baik Zulu hanya menambah penghinaan atas luka, dan ia menjadi semakin putus asa, menginjak-injak lumpur berulang kali, memercikkannya ke seluruh tubuhnya sendiri. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi frustrasi dengan kejenakaannya, dan Chen Pingan mencoba menghiburnya, tetapi ia menolak untuk mendengarkan. Tidak lama kemudian Chen Pingan juga berlumuran lumpur, tetapi dia telah menanggung semua jenis kesulitan sebelumnya, jadi dia tidak marah pada Li Huai. Sebaliknya, dia hanya bingung harus berbuat apa. Zulu segera memanfaatkan kesempatan untuk menghina Li Huai lebih jauh lagi, dengan mengatakan kepada Chen Pingan bahwa niat baiknya telah sia-sia terhadap Li Huai, dan bahwa ia sebaiknya meninggalkan saja bocah yang tidak tahu berterima kasih itu. Li Huai mulai menangis semakin keras, bahkan ancaman dari Li Baoping tidak cukup untuk membuatnya takut menahan air matanya. Setelah memeras otaknya beberapa saat, Chen Pingan bertanya, "Bagaimana dengan ini, Li Huai? Aku akan membuatkanmu rak buku bambu kecil." Isak tangis Li Huai langsung berhenti, dan dia menyeka air mata dan ingus dari wajahnya sambil bertanya dengan ekspresi serius. "Seberapa besar rak buku itu?" "Tidak boleh terlalu besar," jawab Chen Pingan. "Saat ini, tubuhmu terlalu kecil, jadi rak buku yang terlalu besar akan terlalu membebanimu. Kalau kamu tidak menginginkannya, berpura-puralah seolah-olah aku tidak pernah mengatakan apapun. Kamu boleh terus menangis, sementara kami terus berjalan, dan terserah padamu apakah kamu akan mengikuti kami atau tidak." Senyum mengembang di antara air mata Li Huai saat dia berkata, "Boleh saja kecil, tapi harus terlihat bagus. Paling tidak, harus terlihat sebagus rak buku Li Baoping. Bayangkan anak seusiamu sudah belajar berpura-pura menyedihkan untuk memeras orang lain," ejek Zulu. "Seperti orang tua, seperti anak, kurasa. Aku bahkan tidak perlu melihat orang tuamu untuk bisa tahu orang macam apa mereka." Didorong oleh janji rak buku, Li Huai tidak lagi terganggu oleh hinaan Zulu, dan dia membuat wajah provokatif padanya, yang membuat dia marah dan kesal. "Bagaimana kalau aku membuatkanmu rak buku juga?" tanya Chen Pingan sambil menoleh ke Lin Souyi. Lin Souyi baru saja hendak menolak, ketika Chen Pingan melanjutkan, "Lagi pula itu tidak sulit bagiku." Lin Souyi ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu mengangguk sebagai jawaban. Pemandangan di puncak gunung Go Tabel sangat aneh. Pemandangan itu menyerupai hamparan tanah luas yang dijemur gandum, yang merupakan pemandangan umum di kota itu, dan itu adalah dataran tinggi yang sangat datar dan rata, seolah-olah puncak gunung itu telah terkikis oleh tebasan pedang dari seorang abadi yang maha kuasa. Semua anak sangat gembira, bahkan Su He pun terdorong untuk berteriak kegirangan saat ia mengemukakan pandangannya jauh ke utara. Chen Pingan terbiasa melihat pemandangan di puncak gunung. Khususnya, ia telah menjelajahi banyak gunung selama perjalanan terakhirnya ke pegunungan, jadi ia adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara kelompok itu. Malam itu, mereka akan bermalam di puncak gunung, jadi Su He dan Zulu mulai mendirikan tenda, sementara Li Huai dan Lin Souyi bergegas pergi untuk mengambil kayu bakar yang mudah terbakar. Sementara itu, Chen Pingan dan Li Baoping sedang membuat tungku api darurat dari batu untuk keperluan memasak. Pada titik ini, semua orang hampir kehabisan persediaan ransum kering mereka, jadi mereka benar-benar perlu mengisi kembali persediaan mereka. Untuk tujuan ini, Chen Pingan telah memetik semua tanaman obat yang ia temukan selama perjalanan mereka sebelum menaruhnya ke dalam keranjangnya. Karena ia terbiasa dan efisien dalam melintasi daerah pegunungan, bahkan jika ia harus mengambil jalan yang sedikit lebih panjang untuk memetik tanaman obat, ia masih akan dapat dengan cepat mengejar kelompok itu, jadi tidak ada penundaan. Pada titik ini, ia telah mengumpulkan hampir setengah keranjang penuh ramuan obat kering yang berharga, yang ia harapkan dapat dijual untuk mendapatkan uang. Setelah menyantap nasi dengan acar, Aliang mulai memimpin protes, dengan mengetuk-ngetuk mangkuk mereka dengan sumpit sambil mengeluhkan kurangnya daging dalam makanan mereka. Chen Pingan mengakui keluhan mereka, dan memberitahu mereka bahwa dia akan membuat beberapa perangkap malam itu untuk melihat apakah dia bisa menangkap beberapa ayam liar.
Semua hewan penghuni gunung meninggalkan jejak yang unik, dan Chen Pingan sangat mengenal jejak tersebut, jadi melalui pengamatan yang cermat, ia dapat dengan mudah menemukan beberapa rute yang diambil oleh hewan liar untuk mencari tempat minum. Selain itu, perangkap kecil yang ia buat dari cabang pohon dan batu tidak terlalu rumit, dan ia telah menjadi sangat ahli dalam membuatnya. Menjelang senja, Chen Pingan meninggalkan dataran tinggi di puncak gunung sendirian untuk mencoba peruntungannya. Beberapa saat kemudian, awan-awan di sekitar puncak gunung mulai berkumpul dan berhamburan dengan cepat dan tak terduga, seperti anak nakal yang berganti-ganti antara serangkaian wajah lucu. Namun, anginnya tidak terlalu kencang. Pada saat yang sama, pemandangan yang megah dan menyegarkan itu tiba-tiba mulai menyerang orang yang melihatnya dengan firasat buruk. Su He menjadi sedikit gelisah saat merasakan perubahan ini, tetapi dia tidak ingin mengganggu ketiga anak itu, yang sedang membaca beberapa bagian buku bersama-sama. Dia juga tidak ingin mengganggu putrinya, yang sedang duduk sendirian di tepi tebing dengan ekspresi bingung. Setelah merenung sejenak, dia berjalan ke tempat terpencil, lalu mengeluarkan sebuah buku yang menguning karena usia. Ia kemudian membuka buku itu hingga ke halaman tertentu, lalu meletakkan jarinya di dekat istilah teknik pencetakan tanah dan mulai membaca dengan saksama teks merah kecil itu. Ia kemudian membalik halaman untuk memperlihatkan sepasang diagram, salah satunya adalah gunung kecil, tetapi kaki gunung itu menyerupai kumpulan rebung yang saling terkait, dan di sampingnya ada gambar segel tangan aneh dengan anotasi jimat Gunung Agung tertulis di sebelahnya. Tampak raut wajah Su He yang penuh konsentrasi saat ia membacakan petikan itu dalam hati berulang-ulang kali agar dapat menghafalnya dengan baik. Ambil segenggam tanah dari timur dan selatan gunung, dan akan lebih baik jika tanah dibentuk menjadi karakter Yue, tetapi karakter San juga cukup. Bakar jimat Dewa Gunung sebagai persembahan, lalu hembuskan napas sambil menjaga kakimu tetap tertanam kuat di bumi, dan kamu akan dapat memanfaatkan kekuatan tanah dan Dewa Gunung. Catatan, Yue adalah bentuk tradisional dari Yue, keduanya diucapkan Yue, dan secara harfiah, baik Yue maupun San diterjemahkan menjadi gunung, tetapi menurut teks Tiongkok kuno tertentu, San hanyalah gundukan batu dan tanah alami yang lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya, sementara Yue dianggap sebagai penguasa atau pemimpin di antara gunung-gunung, sehingga secara alami ia memiliki bobot yang lebih besar daripada karakter San. Kita lanjut ke alur ceritanya. Su He menutup buku kuno itu, lalu dengan hati-hati menyimpannya sebelum mengeluarkan selembar kertas kuning dari tumpukan jimat kuning di lengan bajunya. Ia kemudian mengikuti petunjuk yang baru saja dibacanya, mengambil segenggam tanah dari timur dan selatan sebelum membentuknya menjadi karakter Yue. Tepat saat dia hendak menyalakan jimat kuning yang diberikan Patriark Li kepadanya, dia merasa sangat takut. Ternyata, Liang telah tiba di suatu titik tanpa terdeteksi oleh Su He, dan dia berjongkok tepat di sampingnya, memegang labu sambil berkata sambil tersenyum, jimat yang kamu pegang itu terukir dengan cukup baik, tetapi bahan yang digunakan agak biasa saja. Dalam hal jimat, tidak ada kompromi yang dapat dibuat di area manapun, dan bahan kertas yang digunakan sama pentingnya dengan bakat kultivasi bagi seseorang. Oleh karena itu, ia tidak akan mampu menahan beban huruf Yue, jadi saya sarankan Anda membentuk huruf Yue. Jika tidak, Anda berisiko membuat marah Dewa Gunung, alih-alih memanfaatkan kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya Su He berhadapan dengan entitas mistis yang sebelumnya hanya pernah didengarnya dalam legenda. Jadi dia merasa sedikit gugup, dan bertanya dengan suara gelisah, Senior Liang, apakah benar-benar ada Dewa Gunung yang tinggal di Gunung Gotabel? Jika memang begitu, lalu mengapa ada aura jahat yang begitu kentara di udara? Liang menyesap anggurnya dengan santai, lalu terkekeh, siapa yang memberitahumu bahwa Dewa Gunung dijamin sebagai orang yang baik hati? Bukankah begitu? Su He bertanya dengan ekspresi tercengang. Entahlah, aku hanya asal bicara, jawab Liang. Siapa yang tahu seperti apa kepribadian Dewa Gunung di sini? Tiba-tiba, sebuah pikiran yang mengkhawatirkan muncul di benak Su He, dan dia berseru, Chen Pingan telah pergi sendiri. Dia mungkin dalam bahaya. Liang mengangguk sebagai jawaban. Ekspresi mendesak muncul di wajah Su He saat ia memohon, Senior Liang, bisakah kau pergi mencari Chen Pingan sementara aku menyelesaikan teknik pembentukan tanah ini? Aku hanya seniman bela diri tingkat 5, dan aku yakin dengan kemampuanku untuk melawan seniman bela diri atau kultivator lain, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi makhluk aneh ini. Liang tersenyum sambil berdiri, lalu berlalu dengan angkuh sambil berkata, baiklah, kalau begitu hati-hati dengan dirimu sendiri.